Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Dinda Arifah, Nurfian Risyawati, Fenia Altasya, dan Kania Dwi Hardianti akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktik rent seeking dengan studi kasus korupsi pemberian izin usaha pertambangan nikel oleh Gubernur Nur Alam di Provinsi Sulawesi Tenggara. Beberapa hal yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, resume jurnal. Yang kedua, konsepsi teori. Ketiga, analisis kasus dan pembahasan. Dan keempat, kesimpulan. Pertama, resume jurnal. Jurnal utama yang kita gunakan pada analisis kali ini yaitu jurnal dari Muhammad Didit Saleh dan Aditya Perdana tahun 2019 yang berjudul Praktik Rent Seeking dan Relasi Negara dengan Kapital, Studi Kasus Korupsi Pemberian Izin Usaha Pertambangan Nikel oleh Gubernur Nur Alam di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil resume jurnal, aktivitas pembangunan dan pelayanan publik tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan pasar karena negara membutuhkan pihak swasta atau kapital guna menggerakkan roda perekonomian. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta adanya pemilu langsung di tingkat daerah, hal tersebut memberikan kesempatan kepada para penguasa untuk menjadi penentu kebijakan. Hal ini berpotensi memunculkan kapitalisme politik, yaitu sistem yang memungkinkan pemanfaatan jabatan dan koneksi untuk mencari laba dengan melakukan perburuan rente atau rent seeking, dan pemanfaatan kontrol atas sumber daya seperti lisensi, koneksi, izin-izin, dan kewenangan ekspor serta impor. Studi tentang rent seeking berkembang pada tahun 1967-an. Tokoh dan ahli ekonomi penting dalam menuliskan pemikiran rent seeking ini, diantaranya ada Gordon Tullock dan Annie Kruger. Selanjutnya, konsepsi teori. Ekonomi klasik. Pendekatan klasik terhadap ekonomi politik merupakan sebuah kerangka yang berisi tema-tema utama dari ekonomi politik, yang disusun dengan cara yang unik dan merujuk kepada pemenuhan kebutuhan pribadi. Menurut Adam Smith, dalam Skousen 2012, Smith menolak kekuatan monopoli yang akan merusak pasar. Smith menyukai harga natural atau harga persaingan bebas daripada harga yang ada karena monopoli dan menolak pemberian hak eksklusif bagi perusahaan tertentu. Rent seeking. Buchanan 1980 mendeskripsikan rent seeking sebagai praktik yang dilakukan oleh pengusaha agar memperoleh hak istimewa dari negara untuk menyediakan barang dan jasa tertentu dengan cara melobi dan menyuap. Para pengusaha ini tidak menghasilkan nilai, tapi mengalihkan nilai. Tullock 1997 menyatakan bahwa harga komoditas tidak hanya ditentukan oleh welfare cost seperti pajak, upah, dan biaya produksi, namun juga termasuk biaya sosial seperti suap dan biaya keamanan. Yang ketiga, Annie Kruger 1974 juga menyatakan bahwa pembatasan pemerintah dalam aktivitas ekonomi menyebabkan izin impor menjadi bernilai. Ada cara legal untuk memperoleh izin tersebut, namun di sisi lain menimbulkan rent seeking dalam berbagai bentuk seperti suap, korupsi, penyeludupan, dan black market. Dalam pandangan penulis, ada dua hal penting yang dijabarkan oleh ketiga ekonom tersebut. Yang pertama, rent seeking ini memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi dan menjadi aktivitas negatif bukan positif yang memacu aktivitas ekonomi seperti premis para ekonomi klasik. Kedua, praktik ini akan berupa banyak bentuk aktivitas negatif seperti suap, korupsi, dan penyeludupan jika negara selalu membatasi aktivitas ekonomi. Pendekatan rent seeking dalam ekonomi klasik. Pendekatan teori ekonomi klasik menyatakan bahwa rent seeking dimaknai secara netral atau tidak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian, bahkan memberikan keuntungan dan dampak positif untuk memacu aktivitas ekonomi. Yustika 2012 dalam Saksara 2017. Namun, dalam studi ekonomi di luar pendekatan ekonomi klasik, rent seeking dianggap sebagai perilaku negatif karena setiap pengusaha yang terlibat berusaha memperoleh keuntungan ekonomi yang besar dan dengan usaha yang kecil. Welfare cost tidak hanya semata soal teks dan upah, tapi lebih dari itu. Ada social cost seperti suap dan bentuk rent seeking yang cenderung lebih besar dibandingkan pandangan ekonomi klasik, yang hanya melihat welfare cost terdiri atas teks tanpa melihat hal yang terjadi di luar prosedur. Pembatasan negara terhadap aktivitas ekonomi akan berdampak salah satunya pada berbagai bentuk praktik rent seeking. Dengan demikian, secara implisit menjelaskan bahwa ada relasi antara penguasa dan kapital penguasa untuk saling menguntungkan satu sama lain.
Selanjutnya yaitu pembahasan, adapun kronologi kejadiannya sebagai berikut. Sektor pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu sektor potensial dan kerap menjadi tujuan untuk berinvestasi, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing, terutama di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana. Gubernur setempat memberikan izin untuk dilakukannya pertambangan nikel, akan tetapi Gubernur Nur Alam dilaporkan melakukan tindak pidana korupsi. Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan investigasi izin usaha pertambangan nikel di Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana. Berdasarkan hasil temuan investigasi, Nur Alam menerima komisi dari PT Anugrah Harisma Barokah yang mendapatkan izin pertambangan nikel tersebut. Dalam keterangan pers KPK dinyatakan bahwa Nur Alam telah menyalahi aturan dengan cara mengeluarkan surat keputusan persetujuan pencadangan wilayah pertambangan, izin usaha pertambangan eksplorasi, dan surat keputusan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi. Data Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan menyatakan bahwa Gubernur Nur Alam terindikasi menerima aliran dana kurang lebih sebanyak 4,2 juta dolar dari seorang pengusaha tambang yang memiliki keterkaitan dengan salah satu perusahaan tambang di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu PT Billy Indonesia, yang selanjutnya memberikan hasil tambang kepada PT Richop International yang merupakan perusahaan asal Hong Kong. Dengan demikian, pemberian izin usaha dilakukan untuk memuluskan praktik rent seeking yang terjadi ketika PT AHB dengan perusahaan lain seperti PT Richop International Ltd mencari keuntungan dengan menyuap politisi atau birokrat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebagai kerangka konseptual untuk menggambarkan tipologi praktik rent seeking, kami menggunakan konsep Michael Rose dengan membagi rent seeking ke dalam dua bentuk. Pertama, rent creation, yaitu ketika perusahaan mencari keuntungan dari negara dengan cara menyogok atau melakukan suap terhadap politisi atau birokrat. Kedua, rent sizing, yaitu ketika politisi dan birokrat mencari keuntungan dari kekuasaannya dengan cara mengancam perusahaan melalui instrumen-instrumen regulasi. Atau ketika politisi dan birokrat berusaha untuk mendapatkan hak mengalokasikan rente yang dihasilkan dari institusi negara untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Nah, dalam kasus ini, praktik rent seeking yang cenderung terbentuk adalah rent sizing, di mana politisi atau birokrat berupaya untuk mendapatkan hak untuk mengalokasikan rente yang dihasilkan instrumen negara demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Kemudian, dalam konteks relasi antara negara dan kapital, tendensi relasi Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pengusaha PT AHB dan PT Richop International cenderung tidak ada yang kuat satu sama lain. Hal ini menandakan pengusaha dan penguasa berposisi mendapatkan keuntungan satu sama lain. Kelompok pengusaha berharap mendapatkan keuntungan dengan dikeluarkannya izin usaha pertambangan, walaupun dengan cara lobby dan suap, dan penguasa atau negara berharap mengakumulasi keuntungan demi kepentingan pribadi dan jaringan kelompok mereka dengan cara mengeluarkan izin. Hal ini menggambarkan penguasa atau negara dalam kasus ini berada pada posisi yang lemah dan dikendalikan oleh pengusaha atau kapital. Ini dibuktikan dengan adanya kasus korupsi. Dikatakan demikian karena Sulawesi Tenggara berada pada posisi yang lemah atau mengalami penyanderaan dari kelompok bisnis oligarkis agar kebijakan negara sesuai dengan kepentingan mereka. Posisi kami di sini menyetujui argumentasi Tullock dalam melihat praktik rent seeking dibandingkan argumentasi ekonomi klasik. Kami memakai logika Tullock dalam melihat welfare cost yang tidak semata soal teks dan upah saja, tapi lebih dari itu. Ada social cost atau biaya sosial lain seperti suap dan berbagai bentuk rent seeking yang cenderung lebih besar seperti dalam kasus ini korupsi dibandingkan pandangan ekonomi klasik yang hanya melihat welfare cost terdiri atas teks tanpa melihat hal-hal yang terjadi di luar prosedur. Yang terakhir, kesimpulan. Bentuk praktik rent seeking yang terjadi pada kasus korupsi IUP oleh Gubernur Alam adalah rent seizing dengan cara mengeluarkan izin usaha pertambangan. Ia dan para penyelenggara yang melakukan model seperti ini merupakan kapitalis birokrat yang memanfaatkan jabatan masing-masing untuk mengakumulasikan kapital, salah satunya dengan cara model praktik rent seeking ini. Ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk memitigasi terjadinya praktik rent seeking, terutama dalam hal pemberian izin. Pertama, pemerintah berupaya memudahkan proses perizinan investasi pertambangan melalui deregulasi dan debirokratisasi. Yang kedua, melakukan pengawasan secara bersama oleh
lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan dari proses pengeluaran izin hingga pelaksanaan izin usaha pertambangan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.